KBB yang ada di rumah, saya Rahma Andriani Sudarta akan menemani kalian semua untuk mengulik sejarah Klub Buku Pabelan sekaligus memperingati hari jadi Klub Buku Pabelan yang pertama. Jadi Klub Buku Pabelan atau biasa dikenal dengan sebutan KBP adalah platform yang tepat hadir pada 1 Desember 2020 menemani kita semua di situasi pandemik yang berlangsung hingga saat ini. Memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi minat baca khususnya anggota LPM Pabelan, maka terciptalah inovasi berupa KBB. Klub Buku Pabelan memiliki beberapa konten yang disajikan yang tentu tak jauh dari beraneka ragam buku baik milik perpustakaan LPM Pabelan maupun milik pribadi. Konten yang disajikan antara lain review buku, kategori karya-karya terbaik dari penulis terkenal maupun biografi tokoh-tokoh terkenal, dan tentu masih banyak lagi. Tak perlu berlama-lama, saya di sini tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang memiliki pengaruh penting dalam terciptanya Klub Buku Pabelan. Langsung aja kita sambut Kak Ahdan Muhammad Al-Fawas. Halo Kak Ahdan. Ya, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kesibukan akhir-akhir ini ya kuliah ya pasti sama organisasi lah ya di Pabelan juga. Jadi untuk sobat KBP yang asing dengan Kak Ahdan ini, kalau kalian sering nonton video YouTube Pabelan TV pasti sering melihat wajahnya ataupun suara dari Kak Ahdan, karena Kak Ahdan ini sering berseliweran di video-video YouTube Pabelan TV. Nah, sekaligus Kak Ahdan ini adalah pemimpin umum LPM Pabelan 2020 dan tentunya orang yang berada di balik layar dalam terciptanya Klub Buku Pabelan. Bener Kak? Ya, benar-benar. Jadi, karena hari ini tepat 1 Desember 2020 sekaligus memperingati hari jadi KBP yang pertama, kita akan mengulik sejarah perjalanan Klub Buku Pabelan. Gimana sih? Apa sih menurut Kak Ahdan itu KBP itu sebenarnya apa, dan gimana ceritanya KBP itu sampai ada saat ini, dan apakah ada tujuan lain yang ingin dicapai melalui inovasi ini Kak? Oke. Jadi mau membahas mengenai sejarah terciptanya KBP ya. Kalau sejarah perjalanan saya kira belum terlalu banyak karena ya ini baru setahun. Iya betul. Ini juga ya di hari jadi yang pertama ini seenggaknya kita tahu dulu latar belakang terciptanya KBP itu apa gitu. Sebenarnya sederhana aja. Jadi di periode tahun lalu itu kan saya menjabat sebagai manajer data sama kayak Mbak Rahma sekarang ini ya teman-teman. Jadi di manajer data itu kesibukannya itu kan merapikan buku-buku kantor juga termasuk. Nah di situ ketika melihat buku-bukunya berdebu terus jarang ada yang baca itu kan akhirnya timbul suatu pikiran untuk gimana sih caranya biar teman-teman baik internal, terutama internal ya saat itu bisa tertarik untuk membaca gitu, untuk membaca buku. Nah akhirnya kepikiran untuk membuat sebuah platform di Instagram biar buku-buku yang ada di kantor ataupun penulis-penulis yang ada di luar sana bisa kita kenalkan gitu sama orang-orang. Nah, kira-kira kayak gitu sih latar belakangnya. Jadi dari kondisi internal sendiri yang kurang kesadarannya untuk membaca, di sisi lain juga kita kan posisinya ada di universitas gitu ya, melihat kondisi yang kita juga ada di lingkungan universitas gitu ya. Di universitas terus melihat mahasiswanya pun jarang kita temui sedang membaca buku. Contohnya ya di perpustakaan UMS juga kita jarang mendapati ada teman-teman mahasiswa yang membaca buku atau meminjam buku gitu. Ya dari keresahan tadi akhirnya membuat sebuah platform komunitas lah, katakanlah komunitas biar setidaknya untuk men-trigger gitu kesadaran teman-teman gitu sih. Tujuan yang mulia ya teman-teman.
Jadi sejauh ini dalam waktu 1 tahun lah berlalu, konten-konten yang disajikan di KBP apakah udah sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Kalau dari segi konten menurut saya sudah cukup. Semua konten yang ada di KBP saat ini kan juga berkaitan dengan apa, dunia literasi lah. Entah itu mereview buku, terus ada juga memperkenalkan penulis-penulis, terus juga kiat-kiat membaca itu kan juga termasuk di dalam dunia literasi. Nah, dari segi konten menurutku sudah mencapai tujuannya. Cuman dari segi apa ya, capaian kayak tadi kan latar belakangnya dari keresahan gitu ya, keresahan kok kenapa minat bacanya kurang gitu. Nah, dari sisi itu menurut saya pribadi mungkin masih belum tercapai ya. Ya mungkin karena faktor pandemi atau lain hal gitu. Tapi setidaknya sejauh ini konten-kontennya sudah mencapai tujuannya. Terus kita kan di sini membahas tentang literasi. Sebenarnya literasi itu apa sih menurut Mas Sadan selaku mahasiswa sekaligus nih pencipta inovasi KBP, dan seberapa penting literasi itu sendiri? Literasi, kalau ditanya penting, sangat penting gitu ya, karena ya di era sekarang itu kemampuan membaca dan menulis, kan literasi itu kan kemampuan baca dan menulis ya, itu sangat dibutuhkan gitu kalau seseorang ingin belajar atau mengembangkan dirinya. Tetapi di sisi lain juga kita tidak jadi sebentar, ada dua arti literasi sebenarnya. Yang pertama itu ya tadi kemampuan membaca dan menulis itu sesuai di KBBI. Terus ada juga kemampuan untuk memahami suatu bidang tertentu gitu. Jadi tidak berhenti di membaca dan menulis. Sejauh mana pemahaman dan keterampilan kita dalam suatu bidang itu juga termasuk dalam literasi sebenarnya. Terus kalau ditanya penting tidak, pasti penting. Itu sih sangat penting tentunya. Terus kita dari tahun 2019 lalu, Program for International Student Assessment atau PISA melakukan survei terkait dengan tingkat literasi di seluruh negara. Dan Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, yang mana bisa diartikan bahwa Indonesia berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Dari data yang saya jelaskan tadi, kan Indonesia berada di urutan ke-62 dari 70 negara itu kan, Mas. Tentu yang patut dipertanyakan adalah apa yang menjadi faktor penyebab dari rendahnya literasi di Indonesia sendiri. Faktornya kalau itu kan tadi riset ya. Jadi setauku di tahun-tahun sebelumnya pun ada banyak riset yang membahas hal terkait itu tentang minat baca. Di situ juga menyatakan bahwa Indonesia ada di negara urutan bawah lah istilahnya. Urutan bawah. Ya kalau dibilang miris ya pasti miris. Cuman yang patut dipertanyakan lagi adalah indikatornya apa gitu kan. Sebelum kita tahu faktor yang menjadi penyebab itu, indikator penelitian itu apa. Nah, kalau misal indikatornya tentang minat baca adalah kesadaran secara individual ya, maksudnya tiap individu itu kan memiliki kesadaran. Nah, kesadaran mereka untuk membaca, saya kira itu ya bisa benar atau tidak. Tapi kalau indikatornya tentang fasilitas seperti itu juga menurut saya bisa dibenarkan juga kalau kondisinya di Indonesia ya, karena fasilitas untuk mengakses literasi itu kurang, terutama di daerah-daerah. Tapi kalau kita balik lagi ke lingkungan UNIF nih, sebenarnya fasilitas sudah ada, berarti yang tidak ada kan adalah kesadarannya gitu ya. Kesadarannya kurang lah, katakanlah, yang tidak ada. Nah, itu yang perlu dikembangkan lagi terkait penyebabnya. Terus tadi indikator penelitiannya kita anggap seperti itu. Kalau dari faktornya,
Saya kira ada faktor eksternal dan internal. Internal sendiri terkait kesadaran tadi. Kalau faktor eksternal itu bisa jadi dari keluarganya, mungkin dia dididik, kan kita punya latar belakang yang beda nih ya. Ada keluarga yang memang mengembangkan anaknya itu untuk aktif membaca gitu, dengan ya dibelikan buku, atau mungkin orang tuanya, kakak adiknya itu memberikan contoh untuk membaca kayak gitu. Nah, itu dari faktor keluarga. Terus ada juga faktor pendidikan. Kalau di pendidikan ini lebih ke program yang ada di dalam sekolah tersebut ya. Programnya seperti apa biar seseorang itu mau membaca, ya istilahnya. Faktor-faktor eksternal seperti ini juga termasuk dari pemerintah. Itu kan ada fasilitas perpustakaan daerah atau nasional. Nah, itu juga fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Nah, dari sisi itu tadi faktor eksternal. Terus ada faktor internal. Faktor internal sendiri dari kesadaran tiap-tiap orang untuk setidaknya inginlah untuk membaca atau ya berliterasi seperti itu. Dari beberapa faktor yang dijelaskan Kak Ahdan tadi, gerakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk solusi atas permasalahan yang ada? Katakanlah inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah gebrakan di dunia literasi ini sendiri. Terkait gerakan-gerakan kolektif sebenarnya sudah banyak ya di masyarakat terkait literasi ini. Banyak juga klub buku yang sudah ada di platform media sosial online gitu ya. Di Twitter juga banyak, di Instagram juga sudah banyak, termasuk kita yang sekarang baru merintis ini ada KBP. Kalau terkait gerakan kolektif masyarakat itu saya kira sudah banyak. Nah, tapi tadi ada pertanyaan tentang apa inovasi atau gebrakan gitu ya. Ini kalau dari gebrakan itu seolah-olah kita dituntut untuk apa? Kalau sudah katanya gebrakan gitu ya, setidaknya memberikan kesan gitu ya. Dalam suatu kegiatan kita bisa memberikan kesan kepada orang yang berpartisipasi gitu dalam kegiatan tersebut ya. Mungkin karena kondisi sekarang masih pandemi, untuk gebrakan seperti itu yang istilahnya berkerumun dan lain hal itu sedikit susah ya untuk melakukan gebrakan. Tapi jika kita membahas gimana kondisinya kalau setelah pandemi ini, apa kira-kira gebrakan yang bisa diambil gitu ya, mungkin bisa kita kecil-kecilan dulu deh, diskusi soal buku atau apa. Terus nanti agenda besarnya mungkin bisa dalam bentuk festival literasi gitu ya. Di lingkup UMS pun menurut saya perlulah ada kegiatan-kegiatan seperti itu untuk meningkatkan literasi teman-teman. Di tengah perkembangan media saat ini, pengguna sosial media di Indonesia khususnya bisa dikategorikan tinggi lah ya Kak. Yeah. Menurut Kak Ahdan sendiri sih, apakah peran media bisa menjadikan gebrakan untuk memotivasi semua kalangan agar melek akan literasi? Peran media sangat bisa. Media itu sekarang kan pengaruhnya sangat besar gitu ya di kehidupan kita. Itu dari teknologi, makanya sekarang ada istilah literasi media, literasi teknologi pun sekarang ada gitu ya. Itu salah satu jenis literasi. Kalau peran media sendiri bisa sebagai penghubung antara kita pembaca dengan buku-buku yang ingin kita baca, dengan sumber bacaan, atau mungkin penghubung antara kita dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama gitu. Aku lebih melihatnya seperti itu sih peran media saat ini gitu, untuk meningkatkan literasi tadi. Oke. Bisa dibilang itu KBP sendiri adalah salah satu gebrakan yang dilakukan oleh LPM Pabelan dalam upaya untuk meningkatkan literasi. Nah, khususnya kan itu bagi internal anggota yang agar tidak tertinggal dari perubahan zaman saat ini. Kira-kira menurut Kak Ahdan, inovasi konten seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan KBP? Inovasi konten. Kalau dari di platform Instagram itu kan kita bisa upload
utamanya sih ya, utamanya kan dalam bentuk postingan foto atau video gitu kontennya. Sedangkan caption itu cuma buat apa ya, istilahnya tambah-tambahan lah. Kalau dari segi konten, kita bisa mengacu aja ke platformnya yang punya Najwa Shihab itu, Klub Buku Narasi itu kan. Menurutku dari segi konten itu sudah sangat bagus di Klub Buku Narasi. Dan itu juga sebuah gebrakan sih menurutku di dunia literasi dengan platform digital media sosial Instagram gitu. Kita ya setidaknya mencoba meniru itu dulu kalau untuk konten-konten. Ini sih pertanyaan terakhir ya Kak, karena hari ini memperingati hari jadi KBP yang pertama. Harapan Kak Ahdan untuk KBP di hari jadinya yang pertama ini apa sih Kak? Harapannya ya semoga selalu inilah bisa terus apa ya, menggerakkan teman-teman semua, terutama sesuai dengan tujuan terbentuknya tadi ya, untuk meningkatkan minat baca dan kesadaran untuk berliterasi. Terus ya mungkin dari KBP ini besok bisa ada kegiatan-kegiatan, agenda-agenda yang istilahnya mengumpulkan orang-orang yang ingin apa ya, ingin lebih jauh lagi mengenal dunia literasi. Sebenarnya yang penting itu kan keinginannya. Ada orang memiliki kemampuan untuk berliterasi sebenarnya, cuman dia tidak ada keinginan, jadi ya stuck di situ aja. Sedangkan banyak juga orang yang memiliki keinginan, cuman dari segi apa, fasilitas mungkin atau mungkin latar belakangnya kurang mendukung itu, tapi dia punya keinginan. Nah, aku sih berharap KBP ini bisa menjemput orang-orang tadi yang setidaknya dia punya keinginan buat berliterasi. Oke. Pertanyaan tadi sekaligus untuk menutup acara hari ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari perbincangan singkat ini mengenai betapa pentingnya literasi untuk masyarakat Indonesia, apalagi kita yang di sini sebagai pelajar, mahasiswa, pendidik yang tentu berada dekat dengan yang namanya literasi. Banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi. Contohnya seperti menggunakan akun sosial media kita untuk mengajak atau mensosialisasikan gerakan melek literasi. Atau bisa juga dengan kita yang sharing tentang buku-buku yang kita miliki dengan memberikan review yang menarik, tentu akan ada yang tertarik dan bertanya mengenai buku tersebut. Sekian untuk hari ini, jangan lupa untuk follow akun Instagram Klub Buku Pabelan dan jangan lupa untuk subscribe Pabelan TV dan nantikan konten-konten yang gak kalah menarik lagi lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi untuk KBP yang pertama. Semoga selalu memberi warna baru untuk dunia literasi. Saya Rahma Andriani Sudarta dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Adan.